Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvi Mulia Depi dengan NIM 0500911243 dari program studi Ilmu Hukum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema Seni sebagai sarana penyembuhan diri, penguatan kesehatan mental, dan juga sebagai sumber inspirasi bagi orang lain. Komunitas seni bukan hanya wadah berkumpulnya orang-orang kreatif, tapi juga ruang untuk saling mendukung, berbagi pengalaman, dan menyalurkan emosi melalui karya. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, seni memiliki peran penting sebagai media ekspresi, refleksi, dan pemilihan diri. Karena itu, topik ini sangat relevan untuk kita bahas bersama. Teman-teman, seni sering dipahami hanya sebagai kegiatan estetik yang menghasilkan karya yang indah. Namun, sebenarnya, seni memiliki makna yang jauh lebih dalam. Seni dapat menjadi media untuk penyembuhan diri, karena melalui seni, seseorang bisa menyalurkan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat seseorang melukis, menulis, bernyanyi, menari, atau berkarya dalam bentuk yang lain, ia sedang memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk memahami dan menerima emosi yang dialami. Salah satu penelitian yang mendukung hal ini adalah Jurnal Analisis Indikator Keberhasilan Proses Terapi Seni sebagai Alternatif Metode Penyembuhan Kesehatan Mental, yang ditulis oleh Wanda Hamidah dan Asef Miftahul Falah. Jurnal ini menjelaskan bahwa keberhasilan terapi seni dipengaruhi oleh keterlibatan aktif individu, dukungan sosial, dan lingkungan yang aman serta mendukung. Artinya, seni bukan hanya aktivitas biasa, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pemulihan mental yang nyata. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa keberhasilan terapi dipengaruhi oleh beberapa hal penting, seperti keterlibatan aktif individu dalam proses kreatif, dukungan sosial dari lingkungan sekitar, serta suasana yang aman dan nyaman selama proses terapi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa seni bukan sekedar aktivitas yang pasif, melainkan proses aktif yang melibatkan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi seseorang. Selain jurnal tersebut, ada pula penelitian berjudul Taksonomi Intervensi Seni Kreatif untuk Kesehatan Mental, yang ditulis oleh Andrilia Emma dan Wanda Listiani. Penelitian ini menunjukkan bahwa seni kreatif dapat digunakan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk membantu mengatasi stres, kecemasan, dan berbagai masalah psikologis lainnya. Selain menyembuhkan diri, seni juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi orang lain. Ketika seseorang menciptakan karya dari pengalaman hidupnya, dari perjuangan, kesedihan, atau harapan yang ia miliki, karya tersebut dapat menyentuh hati orang lain. Sebuah lukisan dapat memberi semangat, sebuah lagu dapat menenangkan, sebuah puisi dapat membangkitkan harapan, dan sebuah pertunjukan dapat menyadarkan banyak orang tentang makna kehidupan. Dengan kata lain, seni memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan yang mungkin tidak mampu diungkapkan secara langsung. Bagi komunitas seni, hal ini sangat bermakna. Setiap karya yang kita buat bukan hanya cerminan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Ketika kita menampilkan karya yang jujur dan penuh perasaan, kita sedang membuka ruang bagi orang lain untuk merasa dipahami. Dari situlah inspirasi tumbuh. Seseorang melihat atau menikmati karya kita bisa merasa lebih kuat, lebih berani, dan bahkan terdorong untuk mulai berkarya juga. Karena itu, seni tidak boleh dipandang hanya sebagai hobi atau hiburan. Seni adalah bahasa universal yang mampu menjembatani perasaan, membangun empati, dan menumbuhkan semangat. Dalam komunitas seni, kita bukan hanya pencipta karya, tetapi juga pembawa pesan positif bagi sesama. Karya yang lahir dari ketulusan dapat menjadi energi yang menular, menguatkan, dan menginspirasi banyak orang. Teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa seni memiliki dua kekuatan besar. Pertama, seni membantu kita menyembuhkan diri dengan menyalurkan emosi dan merawat kesehatan mental.
Kedua, seni mampu menginspirasi orang lain melalui pesan, makna, dan ketulusan yang terkandung di dalam karya. Sebagai bagian dari komunitas seni, mari kita terus berkarya dengan hati yang tulus. Mari kita jadikan seni sebagai ruang penyembuhan, sarana berbagi, dan sumber inspirasi bagi sesama. Karena melalui seni, kita bukan hanya membangun diri sendiri, tetapi juga memberi cahaya bagi orang lain. Akhir kata, semoga pidato ini bermanfaat dan dapat menambah semangat kita untuk terus berkarya dan berbagi kebaikan melalui seni. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.